Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Tsumma yastaghfirullah taala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat, mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi, karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita
itu mempengaruhi jernihnya hati kita, sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek, karena almar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi, kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh, orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang penyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sedekah, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, saya bertobat juga dosa lagi, bertobat dosa lagi, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi, saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak di tenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa, tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat: satu, menyesal; kedua, melepas seluruh kemaksiatan; yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas, bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual,
dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahanam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahanam kekal selamanya. Demikian aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.